Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nahilma Eliana dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang pengertian industri. Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil dari industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Dalam istilah ekonomi, industri mencakup dua pengertian, yaitu pengertian secara luas dan pengertian secara sempit. Dalam pengertian secara luas, industri merupakan seluruh kegiatan atau usaha di bidang ekonomi yang bersifat produktif. Sedangkan dalam arti sempit, industri merupakan suatu kegiatan yang mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau menggunakan tangan. Menurut Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, industri merupakan suatu kegiatan yang mengolah bahan baku sehingga menjadi barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat. Perusahaan industri merupakan suatu badan usaha yang bergerak di bidang industri. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 1 tentang perindustrian menyebutkan bahwa industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi termasuk jasa industri. Selanjutnya, jenis-jenis industri. Yang pertama, industri berdasarkan bahan baku. Berdasarkan bahan baku dibagi menjadi dua. Yang pertama, industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya digunakan langsung dari alam. Misalnya industri pertanian, industri perikanan, dan kehutanan. Yang kedua, industri non ekstraktif, industri yang mengolah lanjut hasil industri lain, misalnya industri kayu lapis, industri kain. Selanjutnya, yang kedua, industri berdasarkan tenaga kerja. Berdasarkan jumlah tenaga kerja dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, industri rumah tangga, yaitu di industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Industri ini memiliki modal yang sangat terbatas. Tenaga kerja adalah anggota keluarga dan pemilik juga pengelola industri, biasanya kepala rumah tangga itu sendiri. Contohnya industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe, industri tahu, dan industri makanan ringan. Selanjutnya yang kedua, industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya sekitar 5-19 orang. Ciri industri kecil adalah memiliki yang relatif kecil, tenaga kerja yang berasal dari lingkaran sekitar ataupun saudara, misalnya industri genteng, industri batu bata, industri pengolahan rotan. Yang ketiga, industri berdasarkan produk yang dihasilkan. Berdasarkan produk yang dihasilkan dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu industri primer adalah industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Barang atau benda tersebut dapat dinikmati atau digunakan secara langsung, misalnya industri anyaman, industri konveksi, makanan, dan minuman. Yang kedua, industri sekunder adalah industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan, misalnya industri pemintalan barang, industri ban, industri baja, dan industri tekstil. Yang ketiga, industri tersier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. 4. Industri berdasarkan bahan mentah.
Berdasarkan bahan mentah yang digunakan dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama industri pertanian adalah industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari pertanian, misalnya minyak goreng, industri gula, industri kopi, teh, dan makanan. Selanjutnya industri pertambangan adalah industri yang mengolah bahan mentah dari hasil pertambangan, misalnya industri semen, industri baja, dan industri BBM. Terus selanjutnya industri jasa, yaitu industri yang mengelola jasa layanan yang dapat mempermudah dan meringankan masyarakat tetapi menguntungkan, misalnya industri perbankan, industri perdagangan, pariwisata, transportasi, dan seni juga hiburan. Industri berdasarkan lokasi unit usaha. Berdasarkan pada lokasi unit usaha, industri dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama industri berorientasi pada pasar, yaitu industri yang didirikan dekat dengan keberadaan konsumen atau pasar. Yang kedua industri yang berorientasi pada pengolahan, yaitu industri yang didirikan dekat atau di tempat pengolahan. Yang ketiga industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya bahan baku, misalnya industri konveksi berdekatan dengan industri tekstil. Yang keempat industri yang tidak terkait dengan persyaratan yang lain, yaitu industri yang didirikan tidak terkaitan dengan syarat di atas. Industri berdasarkan barang yang dihasilkan. Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin atau alat produksi lainnya, misalkan industri alat berat. Yang kedua industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi, misalnya industri obat, industri makanan, industri minuman. Yang ketujuh industri berdasarkan modal yang digunakan. Berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, industri dengan penanaman modal dalam negeri, yaitu industri yang dapat didukung modal dari pemerintah atau pengusaha nasional, misalnya industri pariwisata. Yang kedelapan, industri berdasarkan subjek pengelola. Berdasarkan subjek pengelola, industri dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu industri syarat, yaitu industri yang dikelola dalam merupakan milik rakyat, misalnya industri meubeler, industri makanan ringan, dan industri kerajinan. Yang kedua industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik negara yang dikenal dengan istilah BUMN, misalnya industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri minyak, dan industri transportasi. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep bagi hasil. Di sini konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dibeberkan. Yang pertama, memiliki dana, menambahkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengolahan dana. Dan adapun pengolahan dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan pengimpunan dana. Dan selanjutnya pengelolaan dana itu akan menginvestasikan dana-dana tersebut ke dalam proyek atau usaha-usaha yang layak, yang menguntungkan, seperti itu, dan memenuhi semua aspek-aspek syariah seperti itu. Dan adapun kedua belah pihak membuat kesepakatan atau biasa disebut dengan akad yang berisi tentang ruang lingkup kerjasama. Adapun jumlah norma nominal dana dan nisbah dan jangka waktu berlaku kesepakatan tersebut, seperti itu. Dan adapun penghitungan bagi hasil syariah
yang sudah ditulis dalam makalah tersebut, yaitu metode penghitungan bagi hasil dalam ekonomi syariah secara umum dapat dilakukan dengan ketentuan yang ada di makalah. Yang pertama, menghitung saldo rata-rata harian atau biasa disebut daily average, yaitu sumber dana sesuai klarifikasi dana yang dimiliki, seperti itu. Dan ada pun contoh tabel-tabel lainnya yang itu ada di makalah. Dan yang kedua yaitu menghitung saldo rata-rata tertimbang atau biasa disebut dengan weight average, itu sumber dana yang telah tersalurkan pada proyek atau usaha-usaha lainnya. Jadi tidak hanya di proyek tersebut, namun yang sudah disalurkan kepada proyek-proyek lainnya, seperti itu. Dan yang ketiga, menghitung distribusi pendapatan yang diterima dalam periode tertentu, seperti itu. Jadi pendapatan yang tiap bulan ataupun tiap tahun pada proyek tersebut dihitung dan dikalkulasikan, dan nanti akan ada sistem bagi hasil pada tiap karyawan-karyawan, seperti itu. Dan yang keempat itu membandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan. Dan yang kelima, mengalokasikan total pendapatan kepada masing-masing klarifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan saldo rata-rata tertimbang, seperti itu. Jadi tidak ada kelebihan atau kekurangan, semuanya rata, seperti itu. Dan yang keenam, perhatikan nisbah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kesepakatan akad, seperti itu. Dan yang terakhir, mendistribusikan bagi hasil tersebut sesuai dengan nisbah kepada pemilik dana sesuai dengan klarifikasi dana yang ditanamkan. Dan kesimpulan dari presentasi ini adalah industri dalam arti sempit adalah suatu kumpulan perusahaan yang menghasilkan produksi sejenis, yaitu di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan ataupun proses produksi akhir dan konsumsi akhir, yaitu dalam arti lebih luas, industri merupakan kumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa dengan elastisitas silang yang positif dan tinggi, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.